Sekarang nggak ribut, kenapa? Karena Pak Prabowo juga menyuruh jaga gereja. Akhirnya maka sekarang ini negeri ini sangat butuh pengawalan santri harus mengawal. Kenapa? Karena banyak sekali hari ini orang yang hidup di atas wilayah tapi tidak mengikuti mekanisme yang dibikin oleh para wali. Itu nunggu konsletnya aja. Jadi di sini ini dibangun mekanisme para wali, social change-nya ada. Makanya kalau hidup di sini jangan sekali-sekali mengingkari mekanisme yang dibangun oleh para wali. Lah sekarang yang masih memegang prinsip itu siapa? Nahdlatul Ulama. Ya maka jangan salahkan kalau situasi ini tetap ada, masa depan Indonesia akan ada bersama Nahdlatul Ulama. Lah buktinya di mana? Di Indonesia ini hari ini jadi bukti. Orang-orang yang hidup di sini tapi tidak mengikuti mekanisme para wali dibendung sama NU. Makanya Indonesia masih tenang. Tapi ketika nggak ada yang bendung, di Suriah ini nggak ada yang bendung, di Libya nggak ada yang bendung. Melupakan pangkat muridnya ulama, langsung lompat menjadi muridnya Nabi. Di sini dibendung para ulama. Di Suriah nggak ada yang bendung, Libya nggak ada yang bendung, Afghanistan nggak ada yang bendung. Apa? Jebol. Jadi yang namanya kembali kepada Quran dan Sunnah, mengikuti langsung Sunnah Rasulullah, begitu dibiarkan lolos di Timur Tengah, hasilnya jebol. Islamnya hilang, bangsanya hilang. Lah di sini karena ada para ulama, bangsanya ada, Islamnya ada. Lah ini loh konsep besarnya Rasulullah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampean ini ahsani taqwim, tapi ahsani taqwim zaman Rasulullah sudah berbeda. Ada yang sudah pesek, ada yang masih mancung. Tugasnya apa? Agar tidak rodat nau asfala safilin. Ajarkan amanu wa amilus sholihat. Tapi ajarkan amanu wa amilus sholihat bagi aksani takwim yang beda-beda. Jangan lupakan sumpah Allah. Wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Nah itu maka para ulama selalu membentuk keamanan bangsa dan negara. Kalau demokrasi membuat aman bangsa dan negara, pakai itu. Kalau kemudian presidensial membuat keamanan bangsa dan negara, pakai itu. Kalau kerajaan mampu membuat keamanan bangsa dan negara, pakailah itu. Begitu itu dikhianati dengan pemikiran-pemikiran yang orang sekarang disebut pemikiran jet lag, pemikiran missing link, ada mantarata yang hilang. Itu menghasilkan apa? Menghasilkan jebolnya keamanan sebuah bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu nggak mampu membentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Loh ini loh, makanya kita di mana-mana ngelihat Hizbut Tahrir di sini jadi masalah. Dia mengatakan kami membawa Islam, iya kamu juga ngajarkan aman wa amilus sholihat. Tapi karena konsep baladil aminmu Filistin, maka ribut di Indonesia. Kan gitu, Bashir yang ngajarkan aman wa amilus sholihat, wong dia pondok pesantren ngeruki. Tapi karena konsep baladil aminnya Afghanistan, ya ribut di Indonesia.
Indonesia. Lah sekarang ini yang tersisa entitas penerus para wali, inilah Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama membalansing, dulu dibawa ke kanan oleh Masyumi gagal, dibawa ke kiri oleh PKI gagal. Maka membalansingnya adalah Nahdlatul Ulama. Tapi jangan lupakan, karena kita penerus para wali, bahwa kurikulum dasar para wali adalah taqarrub ilallah. Lha iku mula ana istighosah iki lho, balunge NU itu balungnya itu di situ. Sistem repeater tersambung dengan apa? Nek kono nek ngono. Nek anune nek gone menungso itu apa namanya? Server. Nah ini yang terhubung dengan server Gusti Allah neng Lauhil Mahfuz itu ya. Ini Allah Raisa ila rohi ila hadrati iki .co.id amma ba'du. Nah mukaddimah ngaji selesai. Loh, belum mulai saya ngajinya. Lah ini kan pengantar aja saya. Lu urung ngaji saya. Jadi tenang aja, jam berapa sih? Nah itu jadi makanya kalau NU kemudian mengambil sikap kalau sudah terkait bangsa dan negara, ini dianggap memang cuma kamu yang punya bangsa dan negara. Enggak usah. Ya enggak, ini disiapkan oleh para wali dengan sebutan wilayah untuk siapapun warga negara Indonesia. Lah, tapi kalau kemudian ada yang konslet keluar dari konsepnya para wali, jebol. Wong di sini ini bangsa agamanya berbeda dari dulu. Makanya kita ini punya Indonesia ini enak. Satu contoh malam Natal, ya, Natal ini. Natal ini kan yang paling ribut biasanya kan karena Banser jaga gereja. Sekarang nggak ribut, kenapa? Karena Pak Prabowo juga menyuruh jaga gereja. Akhirnya coba kalau Pak Prabowo nggak menyuruh kadernya jaga gereja, pasti kiai jaga gereja dibully. Berhubung sekarang sananya jaga gereja ya, loh yo toh, emang gitu aja. Loh kenapa kita ini dari bangsa yang dari dulu saling jaga. Perang agama terbesar di dunia itu ada di Indonesia tahun 820 antara dua wangsa, yang satu wangsa Sailendra, yang satu wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya dipimpin oleh Panukuh, wangsa Sailendra dipimpin oleh Semaratungga atau Garung. Ini habis-habisan perang dan nggak bisa berhenti perang ini sampai akhirnya Panukuh calon Raja Sanjaya nggak mau jadi raja, minggat ke India belajar ilmu arsitektur, pulang bergelar apa? Resi Gunadharma. Lah si Semaratungga semakin keras tapi akhirnya menang, Hindu habis, diwajar sama Semaratungga yang Buddha. Sampai akhirnya pengen bangun candi. Begitu mau bangun candi nggak punya arsitek, yang bodoh semua. Cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panuko, diminta untuk bangun candi Buddha. Jadilah sebuah candi Hindu, apa nuansanya Hindu padahal candi Buddha, namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Borobudur. Lah kok dilala anaknya Semaratungga yang Buddha totok jatuh cinta sama orang Hindu, namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panuko. Bayangkan geng Buddha ngamuk anaknya cinta sama orang Hindu, tapi sebagai bapak ya sudah, anak nikahkan merem gini, sudahlah. Terjadilah pernikahan orang Buddha sama orang Hindu. Akhirnya Semaratungga punya menantu Hindu, tapi karena anaknya sematawayang maka kemudian dijadikan menantu dan menjadi pewaris takhta antara pikatan antara antara Pramodawardhani sama Panuko. Disitulah kemudian dia bergelar Rakai Pikatan. Semenjak itu rukun, yang Hindu dibikinkan Prambanan. Karena sudah rukun maka Balaputra Dewa pulang ke Palembang, nggak ribut agama besar. Yang Isyana ke timur Sindok nggak ribut agama, Singasari jadi besar. Sampai mampu menaklukkan Mongolia, satu-satunya bangsa di dunia yang sanggup menaklukkan Genghis Khan adalah kekuasaan dari Indonesia. Arab runtuh, Eropa runtuh, Cina bahkan runtuh, sampai di sini takluk sama kekuasaan di Indonesia. Makanya jangan pernah merasa sebagai bangsa kecil, sampean bangsa besar, tinggal menggali dan menjaganya.
Lah Majapahit punya kekuasaan besar, dirukunkan lagi biar nggak pecah. Maka kemudian tertuanglah sebuah tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Empu Tantu. Semenjak itu rukun dan saling menjaga. Makanya orang kalau nggak ngerti sejarah bangsa ini akan kaget kalau lihat Banser jaga gereja, padahal saling menjaga antar agama. Kalau Banser jaga gereja itu sesungguhnya adalah warisan asli bangsa Indonesia. Nah sekarang banyak yang ngikut, nah sudah berhenti, nggak ada perdebatan lagi, tinggal ucapan selamat Natal. Nah, nanti kalau Pak Prabowo juga ucapkan selamat Natal juga nggak ribut lagi. Pak Jokowi selamat Natal, Pak Prabowo selamat Natal, Pak SBY selamat Natal, Gus Dur selamat Natal, Kiai Said selamat Natal, Pak Syafi'i Ma'arif selamat. Udah selesai. Nah yang baru-baru yang ribut itu siapa sebenarnya? Ya kan ini kan supporter. Karena nggak ngerti sebenarnya. Kenapa? Ini produk milenial. Produk milenial itu pasti menghasilkan hal seperti itu. Karena dia tidak butuh orang kalau ngaji. Jadi Islamnya dapat, akhlaknya hilang. Lah kalau kita ngaji depan kiai ngangkat kaki aja takut. Nah yang sebagian besar sekarang ngaji sambil download gini. Jadi Islamnya dapat, akhlaknya hilang. Ini loh. Makanya dengan ini terus ini Islam dimurnikan. Akhirnya apa-apa bid'ah. Sehingga ibarat masak tidak ada lagi dagingnya, tinggal tulangnya. Wong pemurnian itu ya terakhir ya tulang. Nah orang kalau masak tulang ya akhirnya kan nggak ada rasanya. Karena nggak ada rasanya ya micinnya yang harus banyak. Lahirlah generasi micin. Mendambamu